Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvira Dwi Novianti dari Madrasah Aliyah Negeri Kota Magelang. Saya dari kelas 12 IPA 5, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menceritakan tokoh dalam cerita Bandung Lautan Api, yaitu Abdul Haris Nasution. Abdul Haris Nasution adalah seorang tokoh penting dalam sejarah militer dan politik Indonesia. Nasution lahir pada tanggal 3 Desember 1918 di Ia seorang jenderal besar dengan segudang pemikiran dan gagasan yang banyak menentukan wajah tentara nasional Indonesia. Ia juga sosok perwira pejuang dengan idealisme dan konsistensi yang mewarnai jatuh bangunnya sejarah negeri ini. Jenderal besar Abdul Haris Nasution adalah seorang legenda jenderal pejuang dan pemikir yang jejak-jejaknya menerbitkan rasa kagum. Ia menempuh pendidikan di sekolah teknik di Bandung dan kemudian masuk ke pendidikan militer di Koninklijk Nederlands Indisch Leger sebelum Jepang menduduki Indonesia. Lebih dari itu, Nasution juga tercatat dalam sejarah Indonesia sebagai salah satu peletak dasar-dasar ketentaraan nasional. Ia juga dikenang sebagai salah seorang pelaku sejarah yang terlibat dalam banyak peristiwa krusial yang mewarnai perjalanan sejarah Indonesia. Nama Nasution mulai tercatat tebal dalam sejarah Indonesia sebagai salah satu tokoh yang terlibat dalam pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Setelah Jepang menyerah pada 1945, Nasution terlibat aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia dan memainkan peran penting dalam melawan Belanda dan dalam agresi militer Belanda I dan II. After their defeat in World War I, pada tahun 1940, saat Nazi menduduki Belanda dan pemerintah Belanda membentuk Korps Perwira Cadangan yang menerima rakyat pribumi, Nasution yang saat itu tertarik pada dunia militer, dengan adanya kesempatan tersebut, ia ikut bergabung. Karena bagi Nasution, hal ini merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan pelatihan militer. Setelah bergabung dengan Korps Perwira Cadangan, Nasution dan anggota pribumi lainnya dikirim ke Akademi Militer di Bandung untuk menjalani pelatihan militer. Nasution dikenal sebagai Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Bersenjata. Ia berperan dalam berbagai peristiwa penting, termasuk peristiwa 30 September 1965. Yang merupakan percobaan kudeta yang gagal dan mengakibatkan perubahan besar dalam pemerintahan Indonesia. Kemudian, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945, Nasution bergabung dengan para bekas tentara peta dan ikut membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Pada Mei 1946, Nasution yang masih berpangkat kolonel diangkat Presiden Soekarno sebagai Panglima Regional Divisi Siliwangi di wilayah Jawa Barat. Pada masa ini, Nasution mengembangkan teori perang teritorial untuk menghadapi gerak maju tentara Belanda yang melancarkan agresi militer pertama ke wilayah Indonesia. Teori perang teritorial ini di kemudian hari menjadi salah satu doktrin pertahanan TNI. Nasution juga dikenal sebagai salah satu arsitek utama sistem pertahanan Indonesia dan pemikir strategi militer. Dalam Revolusi Kemerdekaan I, ketika memimpin Divisi Siliwangi, A.H. Nasution betul-betul mempelajari arti dukungan rakyat dalam suatu perang gerilya. Dari sini lahir gagasannya tentang metode perang gerilya sebagai bentuk perang rakyat. Metode perang ini dengan leluasa dikembangkannya setelah Pak Nas menjadi Panglima Komando Jawa pada masa Revolusi Kemerdekaan II. Ia menyusun perintah siasat nomor 1 yang berisi ujuk lak tentang persiapan perang gerilya. Pak Nas merupakan sosok yang bisa mengambil jarak terhadap kekuasaan. Perang dingin di antara keduanya muncul ketika ia tidak bisa menerima intervensi politisi sipil dalam persoalan internal militer. Tapi, konflik internal AD tak kunjung reda, sehingga tahun 1955 Bung Karno memberikan lagi jabatan yang sama. Selanjutnya, giliran Pak Nas yang menyeberang ke pentas politik.
Ia ditunjuk sebagai penguasa perang pusat dan pemberontakan bisa dipatahkan dengan cepat. Sebagai penguasa perang, Pak Nas mengajukan gagasan pada Bung Karno untuk kembali ke UUD 1945. Tanggal 15 Juli tahun 1959, keluarlah dekret presiden yang bersejarah itu. Ia tak bisa menerima sikap Bung Karno yang dekat dengan PKI. Pertentangan antara keduanya akhirnya menjadi rivalitas terbuka pasca peristiwa G30S. Pak Nas bekerja sama dengan Pangkostrat Majen Soeharto, menumpas abis PKI. Nasution nyaris menjadi korban G30S. Ia meninggal pada 6 September 2000 dan dianggap sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia yang berkontribusi besar dalam perjuangan dan pembentukan negara. Sekian biografi tentang Abdul Haris Nasution, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.